kuantitas adalah pengertian dari larutan. Apa sih larutan? Larutan yaitu zat yang terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Nah, di sini yang digunakan adalah ukuran kuantitas dari zat terlarut itu konsentrasi. Ada 3 untuk mengukur konsentrasi. Yang pertama kemolaran, yang kedua kemolaran, dan yang ketiga ada normalitas. Nah, untuk mengukur larutan ini kita gunakan kemolaran. Yang sering digunakan adalah kemolaran. Kemolaran dapat ditentukan dengan titrasi. Titrasi dengan menggunakan indikator asam basa. Sebelum kita lanjut ke teori asam basa, saya akan bahas dulu apa sih itu kemolaran. Kemolaran adalah banyaknya mol dalam 1 liter larutan. Nah, ada beberapa rumus untuk menemukan kemolaran atau untuk menentukan kemolaran. Yang pertama itu molaritas sama dengan jumlah mol per volume. Oke. Volumenya di sini harus dalam liter. Yang kedua ada molaritas sama dengan GR per MR kali 1000 per volume. Di sini volumenya dalam mililiter. Kemudian yang ketiga itu ada molar sama dengan 10 dikali persen dikali rho per MR. Kemudian untuk pengenceran itu ada M1 dikali V1 sama dengan V2. Yang kelima Oke, ini adalah beberapa rumus yang akan digunakan dalam perhitungan untuk menemukan kemolaran ya. Perbedaan sifat asam dan basa adalah asam yang pertama yaitu senyawa yang bersifat korosif. Korosif artinya mudah berkarat. Yang kedua, sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2. Yang ketiga, senyawa asam memiliki rasa asam. Yang keempat, dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain atau dapat dijadikan indikator. Yang kelima, menghasilkan ion H+ dalam air. Sedangkan basa, yang pertama yaitu senyawa basa bersifat kaustik. Kaustik itu artinya dapat merusak. Yang kedua, terasa licin di tangan. Yang ketiga, senyawa basa terasa pahit. Yang keempat, dapat mengubah warna zat lain atau warna yang dihasilkan itu berbeda dengan asam. Yang kelima, menghasilkan ion OH- dalam air. Selanjutnya ada teori asam basa. Teori asam basa itu ada 3.
Yang pertama ada teori asam basa dari Arrhenius. Untuk Arrhenius ini larutan harus dalam air ya. Harus dilarutkan dalam air. Asam menurut Arrhenius jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+, sedangkan basa jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH. Yang kedua ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah sebagai donor proton, sedangkan basa adalah sebagai akseptor atau penerima ya. Akseptor atau penerima proton. Yang ketiga itu ada teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah sebagai akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah sebagai donor pasangan elektron. Contohnya untuk teori Arrhenius, contohnya yaitu HCl. HCl jika dalam air terion jadi H+ dan Cl-. Nah, di sini ada ion H+-nya ya. Kemudian H2SO4. Contohnya 2H terion jadi 2H+ dan SO4 2-. Kemudian ini contoh asamnya. Kemudian untuk basanya contohnya NaOH. Jika terion jadi Na+ dan OH-. Ingat ya tadi menurut Arrhenius asam adalah mengandung H+, sedangkan basa mengandung OH-. Kemudian contoh lagi CaOH 2 kali Ca2+ plus 2 OH-. Kemudian contoh untuk Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry contohnya HCl plus H2O berkesetimbangan
menjadi H3O plus Cl min. Nah, perhatikan di sini ya. Dalam reaksi ini kita lihat yang memiliki kemiripan. HCl mirip dengan siapa? Di sini. HCl. Ini ya. Kemudian H2O miripnya dengan siapa? Dengan H3O plus. Sekarang dilihat HCl menjadi Cl min, berarti dia kehilangan H plus proton. Proton itu H plus ya. H plus. Oke. Kehilangan H plus. Kehilangan tuh berarti sebagai donor. Maka di sini HCl ini sebagai asam. Kalau HCl ini sebagai asam berarti temennya itu adalah sebagai basa. Maka di sini dari reaksi ini HCl sebagai asam, H2O sebagai basa. Nah, yang kita garis bawahi ini adalah pasangannya. Jadi kalau di sini basa, maka di sini adalah asam konjugasi. Nah, kalau di sini asam berarti ini adalah basa konjugasi. Jadi untuk Bronsted-Lowry itu ada pasangan asam basa konjugasi dan pasangan basa asam konjugasi. Siapa pasangan asam basa konjugasi? Asam basa konjugasi yaitu ada HCl dengan Cl min dan ada H2O dengan H3O plus. Yang ketiga ada asam basa Lewis. Contohnya di sini untuk Lewis kita harus tahu struktur Lewisnya ya pasti ya. H plus itu berarti dia H yang kehilangan yang kehilangan elektronnya. Jadi untuk H tidak punya elektron alias dia cuman punya kamar. Sedangkan NH3 itu Lewisnya ini sudah dipelajari di kelas 10 ya. Nah, di sini N ini punya pasangan elektron bebas yang akan menempati ruangan yang ada di atom H atau ion H+. Maka jadinya ini ya jadinya ya. Nah, di sini tadi berdasarkan Lewis asam ada sebagai akseptor atau penerima pasangan elektron. Penerima asam sebagai penerima yang punya pasangan elektron NH3 tadi ya. Yang menerima adalah H+ atau H ini tadi. Maka H sebagai asam, sedangkan NH3 ini sebagai basa. Demikianlah penjelasan saya tentang larutan, kemolaran, perbedaan sifat asam dan basa, dan teori asam dan basa.